yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Halo semua, halo semua, halo semua, halo semua. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Kami di sini, kami di sini akan belajar, akan belajar. Public speaking, 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 siap tunjukkan, siap tunjukkan, siap tunjukkan, siap tunjukkan, tunjukkan ya, siap tunjukkan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Seperti yang kita tahu, pada kejadian ini membahas zaman Nuh yang dimana banyak orang melakukan kejahatan, dimana Nuh itu adalah orang satu-satunya itu yang tidak melakukan kejahatan. Oke, waktunya habis. Shalom. Pada siang hari ini saya berbicara dengan ayat yang saya favorit. Jadi dari ayat yang saya ambil ini yaitu Kolose 3 ayat 23. Ayat ini saya ambil karena ayat ini tuh lumayan banyak karena kita tuh kan di situ tertulis bahwa Tuhan ada segenap hati seperti Tuhan dan manusia. Jadi dari itu kita bisa menerapkan sesama manusia
manusia tuh kan sama saling membantu dan harus sama manusia tuh kita tuh harus saling ngasih. Saya ambil ayat saya dari Amsal 9 ayat 10. Permohonan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengabdian. Jadi mengapa saya pilih ayat ini? Saya memilih ayat ini karena Kenapa saya membawakan firman ini? Karena terutama banyak sekali sekarang anak-anak kecil yang masih melawan orang tuanya seperti saya. Jadi saya membawakan firman ini. Jadi hari ini aku ngambil ayat dari Roma dan itu kita tahu bahwa dia terus bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, alasan kenapa aku pilih ayat ini, pertama aku pilih ketuburan atau dosa. Dosanya itu adalah kesombongan. Kesombongan itu manusia itu tidak boleh melakukan walaupun kita sendiri tahu rencana kita, tapi tetap aja kita nggak boleh putus asa dan tetap percaya diri dan nggak boleh meragukan apa itu rencana. Nah, untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu kalian bisa dengan cara berdoa dan memenuhi amal dengan aku belajar bahwa kita itu tidak hanya mengasihi itu dari pembelajaran katekisasi materinya meta emeritus universal. Nah, ayatnya ini bercerita tentang efisinya itu tentang ingatlah akan penciptamu pada masamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat ini bercerita tentang intinya itu kita harus ingat Tuhan kita pada masa-masa muda kita. Kenapa di intinya itu harus ditegaskan masa-masa muda kita? Karena di masa muda inilah masa-masa kita Terima yang 7 yang berisikan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang menyertai. Mungkin kalian bertanya mengapa saya memilih ayat ini. Jadi ayat ini sangat berarti buat hidup saya karena di saat-saat saya susah tuh pasti saya bacanya ayat ini. Contohnya kalau misalnya waktu kejadian papa saya meninggal, saya tuh sama keluarga saya tuh kayak yaitu di Markus 7 ayat ke-27 yang berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Nah, di sini Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Sirofenisia yang disebut-sebut sebagai golongan yang salah Yahudi. Nah, kalian harus berpikir, kok Tuhan Yesus bisa sih kayak ngomong anjing ke perempuan itu? Nah, anjing yang dimaksud di sini tuh bukan kayak anjing secara kasar. Nah, pada zaman dahulu orang Yahudi memanggil orang-orang yang salah Yahudi dengan bahasa kuon yang berarti anjing liar. Nah, tapi bumi ini, tapi kita malah berbuat dosa semata-mata. Ini membuat Tuhan menyesal untuk menjadikan kita di bumi dengan hikmat, tapi kita balas dengan pelakuan dosa. Kenapa saya pilih ayat ini? Karena ayat ini tuh menjadikan refleksi bagi diri saya sendiri bagaimana saya melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi saya belajar dengan belajar bagaimana Tuhan menyesal akan apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi, saya tidak akan jatuh dalam lubang yang
iman itu jadi tidak jadi susah karena kita sendiri yang berpikirnya yang melampaui sebenarnya. Saya bisa dalam tapi itu berpikiran itu yang membuat kita kalau kita pahami ini bisa kita Dapat itu dapat. Ayo. Mari kita ikut aja. Mari. Bu Nilo. Ada bubble. Ikut. Kita ke kanan. Kita ke pesantren. Vlog. Nafas dulu. Ayo ke pesantren. Ini Pak Iman. Tuh Pak Iman tuh. Pesantren untuk Quran. Oh iya. Nah. Eh.